keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Setelah itu dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui dan maha kuasa. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita manusia diciptakan Allah dalam 3 keadaan. Yang pertama dalam keadaan lemah, kemudian yang kedua dalam keadaan kuat, kemudian yang ketiga dalam keadaan lemah kembali. Keadaan lemah yang pertama ketika kita masih bayi atau kita masih kecil. Kemudian dalam keadaan kuat ketika kita pada sekarang ini menjadi seorang pemuda yang kuat, seorang yang diberikan Allah tenaga yang besar, pemikiran yang luas, dan ini adalah ketika kita menjadi posisi kuat. Kemudian lemah kembali yaitu ketika kita sudah tua dan beruban. Oleh karena itu ketika kita melihat sejarah, melihat sirah, sungguh peradaban ini dibangun oleh para pemuda, yang mana pemuda ini memang dalam keadaan kuat. Jadi kita pada saat ini itu adalah sekuat-kuatnya tenaga, sekuat-kuatnya pemikiran yang diantara 2 kelemahan kita, yaitu kelemahan ketika masih kecil dan kelemahan ketika kita tua besok. Maka ketika kita melihat sosok sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang pemuda yang rela meninggalkan seluruh hartanya, seluruh jabatannya, seluruh kekayaannya hanya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Beliau seorang yang sangat rupawan, yang diidam-idamkan oleh para wanita Arab pada saat itu. Yang mana ketika beliau mendengar bahwasannya Islam datang, beliau tinggalkan itu semua. Bahkan di akhir hayat beliau dalam keadaan syahid di medan perang Uhud. Yang mana ketika bajunya itu digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Begitupun ketika bajunya ditutupi untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Padahal dahulunya beliau adalah sosok yang sangat kaya raya, sosok yang sangat memiliki pangkat dan jabatan ketika sebelum mengenal Islam. Kemudian ketika kita melihat Usamah bin Zaid, beliau adalah seorang pemuda umur 18 tahun, yang mana beliau sudah diberi amanah untuk memimpin panglima, sebagai panglima, yang mana di bawahnya itu ada para senior, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Akan tetapi inilah sejatinya para pemuda yang harus memiliki peran di dalam perjuangan Islam. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang umur 22 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Begitupun dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menaklukkan Palestina, dan masih banyak lagi contoh-contoh pemuda yang bisa kita ambil pelajaran. Oleh karena itu strategi musuh Islam ketika hendak menghancurkan kita atau mendolimi umat Islam, maka yang diincar, yang dijadikan sebagai sasaran adalah pemuda, yang mana pada saat ini pemuda dimudahkan untuk mengakses yang namanya film-film yang tidak senonoh, film-film pornografi, kemudian konten-konten LGBT, kemudian minuman keras, narkoba, dan masih banyak yang lainnya. Begitupun dengan sistem pendidikan pada saat ini. Ketika kita bandingkan sistem pendidikan pada saat ini dengan pada saat Rasulullah, maka sungguh sangat jauh sekali. Karena saya merasakan sendiri bagaimana ruwetnya sistem pendidikan pada saat ini. Ketika kita masih kecil, TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Setelah lulus kuliah masih bingung mau ngapain, masih bingung mau cari kerja, nikah pun juga nggak berani, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah bukti bahwasanya sistem pendidikan pada saat ini memang sungguh berbeda dengan sistem pendidikan yang ada pada zaman Rasulullah, yang mana pendidikan agama dalam seminggu hanya 2 jam. Maka ini menjadi PR kita semua untuk bisa terus berintrospeksi, untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian suatu saat nanti pasti kita akan ditanya, kemana kita gunakan masa muda kita ini, umur kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hanya bisa menjawab, usia muda kita hanya kita gunakan untuk bekerja, hanya kita gunakan untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka ini adalah sungguh suatu yang tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu ini menjadi PR bagi kita, supaya kita berpikir mulai sekarang untuk bisa memberikan masa muda kita, umur kita untuk berkontribusi di dalam agama ini. Di bidang apapun, dalam hal apapun, menjadi seorang dakwah, menjadi seorang dai tidak harus berbicara di atas mimbar, tidak harus berbicara di depan umum. Semua bisa kita lakukan dengan kelebihan dan apa yang kita punya masing-masing. Kemudian kita juga harus
mempunyai kegelisahan atau kegundahan layaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mempunyai kegundahan bagaimana caranya bisa membebaskan Palestina, dan ini yang menjadikan beliau bersemangat untuk terus belajar, untuk terus bisa berkontribusi di dalam Islam. Oleh karena itu, mulai sekarang janganlah kita hanya sibuk digalaukan oleh urusan-urusan yang sepele, seperti ketika tidak dibalas chat kita oleh pacar kita, kemudian diputuskan oleh pacar kita. Ini adalah kegundahan yang remeh, yang tidak ada artinya. Dan kita harus memikirkan ke depannya, bagaimana kegundahan kita, semisal Mas Adi memiliki kegundahan, bagaimana supaya masjid ini bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar. Begitupun dengan Mas Agil, dengan jamaahnya yang memiliki kegundahan, bagaimana umat ini bisa kembali kepada jalan yang benar, kepada Islam. Begitupun dengan teman-teman yang lainnya, kita memiliki kegundahan, memiliki kegalauan yang bisa berdampak positif kepada diri kita. Oleh karena itu, marilah kita di dunia ini kita berlelah-lelah untuk melakukan kebaikan. Karena sejatinya Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya sijnul muslim wa jannatu kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Oleh karena itu, marilah kita berlelah-lelah, marilah kita senantiasa memberikan kontribusi yang besar, tenaga kita, harta kita, untuk kita menggapai akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.